Oke, jangan ditutup dulu ya. Rekan-rekan muda, Bapak Ibu, terima kasih untuk sampai detik ini Anda setia mendengarkan podcast saya, dan saya akan memberi hadiah di kolom deskripsi. Di sana ada link Google Drive, langsung download aja, jangan ragu-ragu diambil datanya, karena itu adalah hasil yang saya dapat juga dari para mentor dan data-data yang saya dapat dari berbagai tempat gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat semuanya yang masih setia mendengarkan podcast dari Indonesia maupun dari luar negeri. Thank you so much. Tuhan berkati, God bless you, dan doakan selalu saya tetap bisa mengisi podcast ini dengan baik. Salam dari saya, Lembu Tambo. Suatu kali aku ngasih sesi tentang keuangan. Setelah acara selesai, seorang mahasiswi datang ke aku, "Pak, aku selama ini main forex gitu, bareng sama ayah juga main gitu. Kakak punya orang yang kenal deket gak? Maksudnya bisa main forex gitu." Loh, terus aku tanya kan, "Kamu main forex bisa atau enggak sebenarnya? Atau karena hanya ikut ayah?" Atau langsung dia jawab, "Ya selama ini mainnya di forex aja sih, Kak, soalnya bisa untung sama ini, bisa untung dari sana gitu." Terus nggak apa-apa juga kan, Kak? Ya spontan lah aku langsung bilang, yang penting kamu kuasai ilmunya. Kalau kamu bisa, kamu yakin, kamu jalanin, go ahead gitu. Tapi kalau misalnya memang gak ahli banget ya jangan dipaksain, aku bilang. Atau mungkin lebih baik kamu juga belajar ilmu yang lain juga gitu. Jadi ada diversifikasi. Rekan-rekan, teman-teman, belajar dari pengalaman mahasiswiku ini ya gitu. Mungkin sebaiknya kalau memang kita nggak yakin, kalau kita benar-benar nggak yakin langsung terjun ke forex, karena forex itu kan resikonya dia juga udah tahu, iya Pak, resikonya tinggi banget gitu. Nah jadi mungkin sebaiknya kita juga lakuin diversifikasi. Sebagai contoh begini, kalau bapaknya main, dia juga main, mahasiswa gue ini main, mungkin mahasiswa gue ini sebaiknya dia mengenal instrumen-instrumen yang lain gitu. Jadi pada saat ada masalah dengan forex, dia masih punya instrumen yang lain di mana dia pakai buat berinvestasi gitu. Jadi nggak semuanya satu keluarga hanya tahu di forex doang gitu. Dan dia, gue juga nggak tahu sejarahnya, apakah memang dari awal ketika kenal forex langsung kenal forex tanpa mengenal yang paling dasar, misalnya yang dari bawah ya, misalnya tabungan, terus kemudian deposito, obligasi, reksadana, sampai ke atas instrumen yang lain gitu. Tapi memang baiknya, sekali lagi, kalau lu juga pemain forex, siapapun Anda yang lagi dengerin podcast gua, maupun lagi di Indonesia maupun di luar negeri, gak apa-apa main forex, tapi punya diversifikasi investasi yang lain. Itu penting banget. Gak apa-apa lo ribut-ribut koar-koar ngomong forex, tapi juga lo harus diversifikasi yang lain gitu. Itu penting banget soalnya. Kalau gak begitu, nanti semuanya di satu pusat, ketika ada masalah semuanya jadi boncos. Ada resikonya nggak? Ada. Setiap investasi tuh ada. Tapi buat meminimalisir resiko dalam investasi, kita harus lakukan diversifikasi untuk memitigasi resiko yang terlalu besar. Itu penting banget. Mentor gue ngajarin gue demikian. Itu penting banget. Jadi buat teman-teman semua, penting banget kita lakuin diversifikasi. Jangan naruh
di satu tempat. Caranya gimana? Misalnya contoh, ini bulan ini gue dapet nih dari orang tua. Oke, gue mainin di forex. Bulan depan dapat lagi dari orang tua nih ceritanya, berapapun itu. Akhirnya gue masukin di reksadana pasar uang. Berikutnya lagi gue dapat lagi dari orang tua. Nah, gue masukin di pasar modal. Gue dapat lagi nih berikutnya dari orang tua. Nah, gue masukin di reksadana pasar uang lagi atau pendapatan tetap. Nah, dengan demikian diversifikasi kita jadi banyak untuk memitigasi resiko. Jadi kalau satu instrumen hilang atau terjadi masalah, lu masih punya instrumen yang lain. Semoga ini membantu ya teman-teman. Jadi selalu lakukan diversifikasi. Jangan sampai seluruh uang lo hilang karena hanya di satu tempat. Dan kalau selagi masih muda, apalagi masih kuliah dan usianya masih muda banget, gue tetap saranin sih belajar mulai investasi dari bawah. Oke, nanti berikutnya akan gue kasih unjuk tahap-tahap dari bawah hingga ke atas ya. Salam dari gue, Lembut Ambon.